Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati, asal dari Banjar, asli Banjar. Untuk nama panggilannya? Nama panggilan saya biasa dipanggil Silvi. Kalau anak-anak mah biasanya manggil Ibu Silvi. Baik, untuk diri saya sendiri ke Silvi itu manggilnya kayak gimana ya? Silvi juga Silvi aja. Atau Silvi aja. Silvi aja. Silvi aja. Oke, baik. Nah, baik, di sini kita akan menjalani sesi konseling, yang mana sesi konseling itu akan berjalan selama 30-45 menit ke depan. Apakah Silvi berkenan? Iya. Siap. Sebelumnya apakah Silvi pernah mengikuti sesi konseling bersama orang lain atau emang pernah mengenal apa itu konseling? Belum. Berarti belum sama sekali mengenal atau memahami apa itu konseling. Nah, baik, di sini saya akan izin untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa misalnya konseling itu merupakan kegiatan atau layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau saya sendiri untuk membantu kasus Silvi sebagai klien saya, yang mana kita mencari solusi bersama-sama untuk memecahkan masalah yang Silvi alami. Dalam konseling itu sendiri ada beberapa asas yang dijalankan, diantaranya asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan itu Silvi boleh terbuka bersama saya secara sangat-sangat apa adanya agar saya bisa memahami apa yang Silvi alami. Yang kedua, ada asas kerahasiaan, yang mana asas rahasia itu sangat-sangat penting bagi seorang konselor agar apapun yang Silvi ceritakan akan saya tutup rapat-rapat kerahasiaan tersebut. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang mana Silvi harus secara sukarela bercerita dan memberikan apapun yang Silvi rasakan kepada saya agar saya bisa menelaah apapun yang Silvi alami. Baik, apakah sebelum dimulai ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya boleh bicara normal? Boleh. Ya. Untuk memakai bahasa daerah boleh. Nah, dalam proses konseling kali ini saya akan menggunakan teknik hipnoterapis, yang mana di sini atau di teknik ini merupakan teknik yang membuat klien untuk merasakan lebih rileks. Apakah Silvi pernah mendengar teknik tersebut atau belum? Belum. Jadi tapi Silvi pernah nggak mendengar teknik hipnoterapis itu sendiri? Kenapa? Apa yang Silvi pahami terkait atau di benak Silvi mengenai teknik hipnoterapis? Kayak hipnotis. Nah, mungkin yang Silvi tahu tentang hipnotis itu yang kayak gini aku ya, atau di acara-acara yang memang famous-nya seperti itu. Nah, padahal itu hal yang salah, bahwasanya hipnoterapi itu bukan merupakan teknik hipnotis. Nah, hipnotis itu adalah bentuk penyebutan untuk seseorang yang melakukan hipnoterapi. Nah, jadi hipnoterapi itu seni komunikasi untuk mengeksplorasi pikiran alam bawah sadar Silvi. Nah, nanti di mana Silvi akan saya bantu untuk mensugestikan pikiran-pikiran yang positif untuk merubah hal-hal yang memang membuat Silvi terganggu. Sebelumnya boleh Silvi bercerita terlebih dahulu terkait permasalahan yang Silvi alami. Mungkin mohon maaf untuk kesibukannya hari ini Silvi sendiri itu kira-kira apa aja? Saya sehari-harinya di rumah aja. Paling ke madrasah buat ngajar. Habis itu udah. Berarti pekerjaan Silvi kira-kira apa? Guru madrasah. Nah, itu setiap hari atau bagaimana? Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kecuali Jumat sama Minggu. Sama Sabtu, kecuali Jumat sama Minggu. Jadi liburnya Jumat sama Minggu. Itu tuh setiap jam berapa ngajinya? Setiap habis zuhur. Wah, siang-siang. Oke, berarti kegiatan tersebut ada mengajar sebagai guru madrasah, yang mana kegiatannya setiap seminggu
kesukaan. kesukarela. Tetapi jika ada yang memberi secara swadaya dari orang tua, dari madrasahnya emang dikasih. oh jadi emang dikontrak juga dari Iya, madrasah. Oke. sebulan sekali. Baik. Untuk muridnya sendiri kira-kira sekitaran berapa nih? Kalau sekarang mengajar yang umur sekitar kelas 1 SD gitu ya, 1 SD atau 2 SD gitu. Cowok cewek? Iya, cowok cewek. Seru banget berarti ya. Rame banget. Tapi itu tuh kira-kira kesulitannya apa sih teh? Sulit diaturnya. Ya pasti. Nah, untuk ngajinya sendiri itu lebih ke aturan atau ada yang masih ikut pelajaran lain gitu? Biasanya nulis Quran gitu, sama nadom. Terus ada juga kadang bikin kaligrafi, ngegambar gitu. Berarti pertemuan tuh ada jadwalnya Iya, sendiri. jadwalnya beda-beda. Kira-kira udah berapa lama itu mengajar guru ngaji? Baru 6 bulan kayaknya. Baru 6 bulan ini. Kalau untuk sebelumnya pernah kerja di sekolah juga sama, tapi jadi staf tata usaha. Kalau boleh tahu itu selama berapa lama menjadi staf? Pas jadi staf tata usaha itu kurang lebih 1,5 tahun. Berarti sekarang udah resign ya? Iya. Ada alasannya kira-kira apa itu yang menyebabkan? Oke, maaf tadi ada gangguan. Untuk alasan pesannya sendiri kira-kira itu kenapa? Mungkin karena alasan pribadi dari alasan karena udah enggak nyaman gitu tempat kerja. Tapi untuk pekerjaan sekarang memang lebih nyaman. Iya, lebih nyaman sekarang. Karena kan lebih dekat juga dari rumah. Berarti cukup hanya 2 itu pengalaman sebagai pekerjaan. Kira-kira untuk permasalahan yang hari ini untuk kita tangani ada apa yang ingin diceritakan gitu? Boleh. Dari intake info yang saya baca di sini permasalahannya itu keuangannya teh. Nah, boleh ceritakan secara detail gitu. Jadi awal permasalahannya itu kan dari pas keluar SMK. Pas keluar SMK itu bingung mau meneruskan kuliah atau kerja gitu kan. Jadi karena kebetulan di sekolah biasa merekrut alumni, jadi waktu itu teh ditawarin di sekolah buat jadi staf tata usaha. Langsung masuk gitu kan. Nah, dari situ keuangan teh udah enggak baik gitu, keuangan di rumah. Nah, pas udah masuk kerja, lumayan ada pemasukan, tapi tetap kan yang namanya sehari-hari sama itu kan di sekolah kan cuma sebulan sekali gitu, jadi tetap susah gitu. Terus udah gitu kejenuhan atau ada hal apa yang mungkin kerjaan bukan nyaman atau gimana? Ya bisa dibilang begitu. Jadi tempat kerjanya sih bisa dibilang kurang nyaman di bagian itu, di bagian partner-partner gitu. Jadi emang ada sesuatu yang membuat seperti itu kurang nyaman, kurang merasa dihargai di tempat kerjanya, juga untuk pendapatannya sendiri tidak sesuai dengan bentuk tekanan yang diberikan. Kira-kira selain dari gaji dan partner kerja yang toksik mungkin ya, bahasa istilah zaman sekarang, hal apa sih yang membuat Silvi resign lagi? Ada Pengen lebih cari pengalaman baru di bidang lain kayaknya.
Berarti dari Teh yang menceritakan bahwasanya Teh itu mengalami kesulitan ekonomi dari mulai pendapatan dari zaman lulus sekolah SMK, mengenai Teh pernah menjadi seorang staf TU di sekolah Teh tempat sekolah dulu juga. Nah, dari kondisi Teh sendiri selama kerja, apakah ada hal yang membuat Teh merasa tenang atau bahagia selama di sana? Selain tertekan, atau apakah ada hal yang membahagiakan? Ada sih, ada. Jadi kan punya teman kerja ada satu gitu, itu mah emang baik gitu. Berarti ada hal lain juga yang membuat Teh sebenarnya merasa nyaman dari kerja di sana. Namun ada nggak sih efek yang membuat Teh kerja di sana menjadi sakit atau apa atau? Iya, jadi sebelum keluar itu ada beberapa bulan sebelum keluar itu sakit terus-terusan gitu. Jadi udah jarang masuk kan ke sekolah. Kalau boleh tahu kira-kira sakitnya apa? Asam lambung jadi pernah. Ya sih, pasti tekanan kerja yang mungkin membuat Teh telat makan juga. Itu tuh kalau kerja di TU itu kira-kira setiap hari atau bagaimana? Jadi Senin sampai Sabtu, ya kehitungnya setiap hari gitu. Soalnya Minggu kan kadang masuk juga. Untuk sekitaran gajinya itu kira-kira gedean pas zaman di TU atau di sekolah madrasah sekarang? Di TU sih, cuman lebih nyaman di sekarang. Kalau di TU itu hitungannya per bulan atau pernah 3 bulan sekali baru gaji gitu. Kalau sekarang kan tiap bulan. Beneran ada sesuai. Iya. Berarti zaman di TU itu targetnya tidak sesuai dengan tekanan kerja yang diharuskan gitu ya. Nah, dari hasil kerja yang Teh lakukan, hal apa sih yang Teh pernah dapatkan gitu dari hasil kerja keras yang Teh jalani waktu dulu dan sekarang? Apakah ada yang pernah udah Teh beli atau belum kebeli? Alhamdulillah sekarang udah punya kendaraan sendiri. Dari hasil sendiri. Iya. Terus ada lagi nggak kira-kira atau ada hal yang ingin dicapai selain kendaraan? Mungkin buat di rumah ya, buat di kamar gitu, punya buku, punya alat tulis sendiri gitu. Ingin bisa memperbaiki kondisi kamar gitu. Iya, dari hasil keringat sendiri. Lebih nyaman ya. Oke. Nah, dari yang saya baca juga tentang profil Teh itu hobinya menulis ya. Menulis dan membaca. Ya, menulis itu kira-kira menulis dalam bentuk apa? Membuat novel, buku? Iya, membuat cerita, membuat caption gitu. Itu puisi. Pernah kecil curahkan di mana kira-kira? Di Facebook. Ya, di media sosial. Selain di Facebook, kalau di tempat-tempat yang ada platform lain untuk? Dulu pernah di platform khusus menulis, cuman nggak dilanjut lagi. Padahal itu bisa ya memperkuat hobi sama insya Allah mungkin bisa apa ya, kalau Kurang rajin. Ya dijalani mungkin. Ada lagi nggak kira-kira permasalahan spesifik dari perekonomian tersebut? Hal apa yang membuat Silvi merasa sedih dan tertekan gitu dari masalah yang Silvi? Mungkin dari kondisi orang tua ya, yang udah sering sakit. Jadi kayak kalau nggak membantu tuh kayak gimana gitu. Perasaan cemas Silvi ingin bisa lebih mandiri juga sebagai seorang anak yang melihat kondisi orang tua sudah. Kan juga tinggal anak satu-satunya, anak bungsu. Jadi pengen membantu. Berarti kasus di sini bisa saya simpulkan itu bahwasanya Silvi itu merasa cemas akan masa depan, terlebih
pekerjaan yang terus dijalani dari masa ke masa, di mana Teh ingin menjadi lebih mandiri dan lebih bisa memberikan sesuatu untuk kedua orang tua Teh. Selain itu ada lagi nggak yang Teh dirasakan? Sering nggak percaya diri Nah, kalau ngajar gitu, sering nggak percaya diri, takut anak-anak nggak ngerti gitu. oh berarti Teh juga memiliki perasaan cemas terhadap kepercayaan diri. Nah, kira-kira selain sering cemas, tidak percaya diri ketika ngajar, ada lagi nggak hal-hal yang mungkin Teh merasa kurang nyaman? Apakah ketika berbicara di depan umum kah? Iya, itu kalau lagi ngobrol sama anak-anak kadang nggak lancar gitu, suka bingung. Masih mungkin emang tadinya juga kerjanya lebih ke di dalamnya, iya. Sekarang jadi lebih berinteraksi. Anak-anak, iya. Baik, dan di beberapa cerita lagi ya Teh, yang bisa dapat saya simpulkan bahwa Teh juga merasa kurang percaya diri atas hal yang Teh lakukan menjadi sosok guru mengajar, yang mana mungkin hal lumrah juga ya Teh berbicara di depan umum merupakan kegiatan yang membuat seseorang merasa kurang percaya diri atau kurang diperhatikan, karena memang kondisinya juga membuat kita harus lebih siap mental untuk berinteraksi. Mungkin di sini saya akan mencoba ya terapi tes lebih menggunakan teknik hipnosis yang tadi saya katakan, yang mana dalam sesi hipnosis atau hipnoterapi ini saya akan mensugestikan pikiran tes lebih menjadi lebih tenang, lebih rileks terhadap permasalahan yang Silvi alami dan ceritakan tadi. Jika nanti saya dalam proses terapi saya izin untuk memegang bagian tubuh Silvi, apakah diperkenankan? Iya. Baiklah. Hari ini kita akan memulai teknik hipnosis yang mana Silvi hanya fokus pada arah dan perintah yang saya katakan. Apakah siap? Iya. Baik, sebelumnya apakah posisi duduk Silvi sudah nyaman? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah rileks? Sudah. Di sini saya akan mencoba menginduksi Silvi dengan cara saya akan menghitung ganjil genap, yang mana ketika saya menghitung ganjil, Silvi boleh menutup mata, dan ketika saya menyebutkan angka genap, Silvi boleh membuka mata. Ketika Silvi merasa mata Silvi semakin berat, semakin rileks, Silvi boleh tetap diam menutup mata Silvi dan merasakan hal yang memang Silvi lebih tenang dan nyaman dalam perasaan tertutup tersebut. Dapat dimengerti? Iya. Baik, sebelumnya apakah sudah rileks? Sudah. Boleh? Bisa selonjoran ke belakang. Yang ada susah boleh nanti tangannya ke sini saja, takutnya kalau ke depan malah tanggung kita. Nanti Silvi bisa gini. Baik, saya akan memulai. Mulai dari tarik nafas, hembuskan perlahan dari mulut. Oke, baik sekali. Tarik nafas kembali, hembuskan perlahan dari mulut. Baik. Ini saya akan menginduksi Silvi dan
semakin tenang, semakin rileks, semakin nyaman. 6. Oke, 7. Mata tersebut semakin sulit untuk dibuka, semakin berat, semakin mengantuk, dan semakin lelah. 8. Oke. 9. Oke, baik sekali. Semakin berat setiap kali ingin membuka mata, namun semakin berat, semakin nyaman, dan semakin rileks. 11. Oke, baik sekali. 14. Oke. Semakin disuruh mencoba untuk membuka mata, semakin berat dan semakin berat dan semakin rileks. Oke, baik sekali. 18. 19. Oke, semakin nyaman dan tersebut merasakan bahwa mata tersebut semakin berat dan semakin susah untuk dibuka. 50. Oke, baik sekali. 51. Semakin saya menghitung, semakin tersebut semakin sulit untuk membuka mata. 55. Oke, baik sekali. 80. Semakin berat. Oke, baik sekali. 81. Semakin sulit dibuka dan semakin rileks. 90. Semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, baik sekali. 88. Oke, semakin berat dan semakin nyaman. 90. Semakin tersebut merasa rileks dan semakin merasa mata tersebut sulit dibuka. Oke, baik sekali. 90. 99. Semakin nyaman dan semakin sulit dibuka. Oke. 100. Nah, Silvi sudah dalam kondisi induksi ya, dan saya akan menambahkan kondisi leg Silvi dengan cara Silvi boleh membayangkan suatu tempat di mana Silvi merasa nyaman, semakin merasa rileks ketika Silvi berada di tempat tersebut. Oke, saya akan menghitung mundur dari 3 ke 1 bersamaan dengan tarikan napas Silvi, boleh? Oke, 3, dan pada hitungan ke 1 nanti Silvi boleh bayangkan berada di tempat yang sangat nyaman dan aman dari bagian diri Silvi. Oke, 2. Semakin nyaman ketika Silvi berada di tempat tersebut. Oke, dan Silvi semakin merasakan ada di tempat tersebut. Nah, 3. Semakin dalam, semakin Silvi merasakan rileks dan santai di tempat tersebut dengan jelas. 2. Tarik napas Silvi lebih rileks dan lebih nyaman, dan rasakan kenyamanan tersebut dan lebih nyaman dan lebih santai lagi. Oke, bagus sekali. Bayangkan bahwa Silvi sangat dekat atau bahkan berada di tempat tersebut. 1. Rasakan pada diri Silvi berada benar-benar pada tempat tersebut dan amati suasananya. Suasananya sangat menyenangkan dan membuat Silvi semakin rileks, semakin santai, dan semakin nyaman. Semakin dalam dan semakin nyenyak. Temukan kedamaian dalam diri Silvi di tempat tersebut. Oke, baik sekali. Semakin nyenyak, semakin merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Oke, dan semakin Silvi menghayati keadaan sekitar, yang Silvi rasakan semakin nyaman. Oke, baik sekali. Nah, sekarang saya ingin mencoba izin untuk memegang
Supi. Oke, baik sekali. 2. Semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin bertambah rileks. 3. Ketika saya melepaskan tangan Teh Silvi, maka perasaan itu akan berlipat ganda 2 kali lipat dari sebelumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Silvi sudah dalam kondisi baik. Ketika Teh Silvi menutup mata, bernapaslah dengan tenang dan semakin santai. Saya ingin tahu apa yang Teh Silvi bayangkan tadi. Kira-kira di tempat mana? Di pantai ini. Pantai. Oke, bagus sekali. Apa yang Teh Silvi rasakan ketika berada di situ? Senang sekali. Senang. Oke. Nah, jadi saya akan mencoba memfokuskan Teh Silvi ya. Oke, sekarang biarkan pikiran Teh Silvi menjadi lebih rileks lagi dan merasa lebih santai ketika berada di tempat yang memang membuat Teh Silvi lebih tenang dan lebih nyaman. Saya akan memberikan motivasi untuk perasaan yang Teh Silvi alami tadi. Oke. Teh Silvi adalah orang yang penuh semangat untuk mencapai tujuan. Apalagi ketika Teh Silvi ingin menjadi sosok yang lebih mandiri dan ingin menjadi sosok yang memang tidak merepotkan orang tua. Teh Silvi akan lebih sukses ketika Teh Silvi mencapai tujuan yang Teh Silvi inginkan, menjadi sosok yang bisa memberikan kepada orang tua. Teh Silvi merasa lebih bahagia ketika Teh Silvi bisa menjadi diri Teh Silvi. Teh Silvi bisa memberikan suatu hal yang bisa tidak membebankan kedua orang tua. Teh Silvi semakin kuat dan semakin nyaman perasaan. Teh Silvi menjadi lebih percaya diri untuk menjadi sosok yang lebih kuat, yang lebih mandiri dan lebih bisa diandalkan. Nah, Teh Silvi menjadi diri Teh Silvi yang luar biasa ketika Teh Silvi bisa mencapai tujuan Teh Silvi untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi dan lebih bisa diandalkan serta lebih menjadi sosok yang lebih mandiri. Oke, bagus. Teh Silvi penuh semangat dalam bekerja untuk mencapai tujuan Teh Silvi agar tidak Teh Silvi merasakan kesusahan yang orang tua rasakan. Teh Silvi membantu keadaan yang orang tua alami. Oke, dan Teh Silvi menerima semua kesusahan yang Teh Silvi alami. Namun semenjak Teh Silvi merasa lebih tenang, lebih rileks, Teh Silvi lebih bisa mengendalikan diri Teh Silvi menjadi sosok yang lebih percaya diri, menjadi sosok yang lebih kuat, dan menjadi sosok yang lebih bisa diandalkan. Oke, tujuan Teh Silvi ini begitu berharga dan sangat penting bagi Teh Silvi. Dan Teh Silvi ingin mengambil tindakan yang memang orang-orang di luar sana belum tentu bisa melakukan hal yang sama yang Teh Silvi laksanakan sekarang. Oke, baik, bagus sekali. Teh Silvi merupakan sosok yang kuat, sosok yang bisa diandalkan, sosok yang memang benar-benar bisa menjadi diri Teh Silvi, menjadi sosok yang bisa lebih mandiri dan selalu memberikan kepada orang tua. Oke, Teh Silvi memiliki komitmen yang besar untuk menjadi sosok tersebut.
dan tidak menyusahkan orang lain, terutama orang tua Teh Sylvie. Oke, Teh Sylvie menjadi sosok yang lebih percaya diri dan lebih hebat dalam segala bidang apapun. Dan saat ini juga Teh Sylvie melepaskan semua perasaan kecemasan dan ketakutan serta kekhawatiran yang ada dalam Teh Sylvie. Perasaan gagal atau perasaan tidak yakin terhadap diri Teh Sylvie sekarang terlepaskan. Teh Sylvie luapkan dan Teh Sylvie buang jauh-jauh. Karena dalam diri Teh Sylvie adalah perasaan yakin dan kuat serta perasaan yang memang Teh Sylvie bisa melakukannya. Oke. Dan saat ini juga ketika Teh Sylvie melepaskan semua perasaan tersebut, Teh Sylvie selalu menjadi sosok yang lebih mandiri, menjadi yang lebih kuat lagi, dan menjadi sosok yang lebih bisa diandalkan lagi. Oke. Nah, ketika Teh Sylvie melakukan sesi seperti ini, maka kekuatan pikiran Teh Sylvie akan mengarahkan pada setiap perilaku dan tindakan Teh Sylvie untuk mencapai tujuan Teh Sylvie menjadi sosok yang lebih kuat lagi dan sosok lebih mandiri dan percaya diri. Oke, sekarang semua pikiran dan perasaan Teh Sylvie menjadi 100% mendukung Teh Sylvie untuk mencapai tujuan Teh Sylvie. Nah, Teh Sylvie memiliki tekad 100% untuk menjadi sosok yang lebih berani, sosok yang lebih mandiri, sosok yang lebih bisa diandalkan. Dan sekarang Teh Sylvie semakin kuat, semakin yakin, dan semakin dalam perasaan-perasaan yang membuat Teh Sylvie terbawa menjadi sosok yang lebih bisa diandalkan, yang bisa lebih yakin terhadap diri Teh Sylvie. Oke. Semakin kuat perasaan tersebut, semakin nyaman Teh Sylvie dalam keadaan percaya diri, dan semakin tekad Teh Sylvie untuk menjadi seseorang yang sukses dalam mencapai tujuan Teh Sylvie menjadi sosok yang lebih mandiri lagi. Oke, bagus sekali. Ketika rintangan menghalangi dalam tujuan Teh Sylvie, maka Teh Sylvie ingat pula bahwa tekad dan komitmen Teh Sylvie untuk mencapai tujuan tersebut adalah bukan hal yang sulit untuk Teh Sylvie capai. Oke, bagus sekali. Keinginan Teh Sylvie untuk mencapai tujuan menjadi lebih mandiri, menjadi lebih bisa diandalkan, menjadi lebih kuat, dan semakin nyaman dan semakin kuat dalam keadaan Teh Sylvie sekarang. Teh Sylvie memiliki perasaan dan motivasi yang semakin kuat, semakin menjadi diri Teh Sylvie yang sangat luar biasa. Bayangkan Teh Sylvie bagaimana rasanya bahwa perasaan atau motivasi keinginan Teh Sylvie menjadi sosok yang lebih mandiri tersebut semakin dalam, semakin ada, dan semakin bisa memperkuat diri Teh Sylvie. Oke, bagus sekali. Sekarang Teh Sylvie merasa tenang dan rileks, dan Teh Sylvie dapat berhasil mencapai apapun keinginan Teh Sylvie untuk menjadi sosok yang lebih mandiri lagi dan menjadi sosok yang lebih bisa diandalkan. Bayangkan bahwa Teh Sylvie sudah bisa mengambil keputusan yang hebat dan bisa keluar dari zona yang membuat Teh Sylvie tidak nyaman. Itu merupakan keputusan yang sangat luar biasa bagi diri Teh Sylvie. Serta Teh Sylvie menjadi sosok yang lebih kuat lagi, menjadi sosok yang lebih mandiri lagi, dan lebih bisa mengendalikan emosi dan pikiran Teh Sylvie. Oke, bagus sekali. Terlihat jelas bahwasanya dari gambaran mengenai apa yang Teh Sylvie ceritakan bahwa Teh Sylvie telah melakukan tindakan untuk merasakan lebih ketenangan dalam hidup Teh Sylvie. Itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa.
karena Teh Silvi yakin apapun keputusan yang terbaik untuk Teh Silvi ambil merupakan keputusan yang paling tepat, yang paling membuat Teh Silvi bahagia ketika menjalani kehidupannya sekarang. Oke, bagus sekali. Teh Silvi tidak lagi merasakan sedih dan tidak lagi merasakan ketidakpercayaan diri dalam hidup Teh Silvi atas kegagalan yang Teh Silvi rasakan. Oke, saat ini Teh Silvi menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tenang dan nyaman ketika menghadapi situasi yang Teh Silvi rasakan. Oke, bagus sekali. Semakin jelas perasaan itu, dan Teh Silvi merasa semakin lebih bisa mandiri, semakin lebih bisa diandalkan, dan semakin lebih bisa mencapai keputusan yang Teh Silvi inginkan. Oke, bagus sekali. Dari perasaan yang Teh Silvi rasakan, bahwasanya Teh Silvi merasa tidak tenang. Namun sekarang Teh Silvi bisa lebih rileks lagi, lebih merasakan kenyamanan terhadap keadaan Teh Silvi. Oke, Teh Silvi merasa lebih nyaman, lebih rileks dalam pekerjaan yang Teh Silvi rasakan, dan Teh Silvi tidak memikirkan apapun tentang perihal keuangan. Oke, Teh Silvi bayangkan bahwasanya Teh Silvi bisa membantu orang-orang, Teh Silvi bisa bermanfaat bagi orang lain, Teh Silvi bisa menjadi sosok yang bisa diandalkan bagi orang lain. Oke, bagus sekali. Sekarang saya minta Teh Silvi untuk tetap rileks dan merasakan ketenangan dalam diri Teh Silvi, bahwasanya perasaan overthinking yang Teh Silvi rasakan selama ini hilang dan tidak ada lagi perasaan ketidakpercayaan diri yang Teh Silvi alami dalam diri Teh Silvi, sehingga Teh Silvi sekarang lebih percaya diri, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks lagi. Oke, bagus sekali. Saya akan membuat Teh Silvi kembali kepada keadaan semula. Nah, saya akan menghitung dari 1 sampai 5 ketika itu Teh Silvi mulai terbangun. 1, Teh Silvi menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan Teh Silvi merasakan ketenangan yang nyata dalam diri Teh Silvi saat ini. 2, perasaan itu sekarang melekat dalam diri Teh Silvi, perasaan percaya diri, perasaan kuat, perasaan nyaman, dan perasaan bahwa Teh Silvi bisa menghadapi situasi apapun. Oke, 3, Teh Silvi menjadi sosok yang lebih bisa mandiri dan lebih bisa diandalkan, dan Teh Silvi menjadi lebih yakin dalam menjalani apapun. Oke. 4, Silvi sekarang dalam kondisi yang lebih baik lagi, kondisi yang lebih nyaman lagi, kondisi di mana semua orang tidak tahu bahwa Teh Silvi menjadi sosok yang lebih kuat dari apapun yang Teh Silvi bayangkan. Oke. 5, boleh Teh Silvi terbangun dari perasaan tersebut. Oke. Apakah sudah rileks? Sudah. Bagaimana perasaan tadi yang Teh Silvi bayangkan ketika melakukan sesi hipnoterapi bersama saya? Lebih nyaman, lebih tenang. Mohon maaf, jika diskalakan tadi perasaan cemas yang Teh Silvi rasakan dari skala 1 sampai 10 ada di skala berapa? Cemasnya Ya, yang tadi sebelumnya mungkin ada di 7 atau 8 gitu. Setelah mengikuti sesi relaksasi tadi, sekarang kira-kira perasaan cemas itu ada di skala berapa? Sekarang sudah di 3 atau 4. Berarti ada penurunan yang signifikan begini. Oke, bagus sekali. Berarti di angka 3 atau 4 mungkin spesifiknya. Kalau di angka 4 itu kira-kira spesifiknya bisa digambarkan seperti apa? Perasaan tersebut Lebih nyaman, lebih rileks sekarang. Oke, bagus. Nah, berarti Teh Silvi bisa merasakan
apakah ada yang ingin Silvi ungkapkan sebelumnya yang belum terungkapkan atau belum diceritakan? Ada lagi nggak kira-kira? Sudah, berarti hanya itu aja ya teh. Nah, di sesi pertama kali ini mungkin saya hanya akan memberikan motivasi berupa perasaan nilai saja ya teh. Mungkin di sesi 2 saya akan memberikan relaksasi yang lebih dalam lagi. Nah, dari sesi pertama ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Habis setelah ini apa yang harus saya lakukan supaya di luar hipnoterapis tadi? Oke, baik, bagus sekali. Nah, Silvi bisa melakukan sugestibilitas Silvi sendiri ya, yang mana setiap Silvi bangun atau mau tidur itu tuh merupakan secara alamiah tubuh kita itu merasa rileks. Nah, Silvi bisa memberikan kalimat-kalimat yang memang memberikan motivasi untuk diri Silvi agar Silvi bisa merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri atas apa yang Silvi rasakan. Nah, mungkin itu saja sih setiap bangun atau mau tidur. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira ingin hari apa? Atau seperti di jadwal hari ini saja atau bagaimana? Ya, boleh hari Minggu lagi sih. Oke, siap. Nah, sebelum sesi hari ini selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Berarti mungkin dicukupkan sekian saja ya teh untuk sesi hipnoterapi yang kita jalankan di sesi pertama hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas ketersediaan Silvi untuk kedatangan hari ini. Saya tunggu di minggu depan dan saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.